Kalau kita melihat tentang sensor of gravity, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sensor. Sensor itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi satu alat atau device yang dapat kita berikan input atau masukan, kemudian menghasilkan output. Jadi apa aja sih yang dimasukin, apa aja yang diinput. Yang diinput itu bisa berupa tekanan, suhu, temperatur, gitu. Kelembapan udara, bisa cahaya, ataupun yang lainnya. Tinggi atau jarak, bisa juga seperti itu. Atau lingkungan seperti cahaya, juga bisa. Kemudian masuk ke dalam satu sensor, dan sensor itu akan menghasilkan outputnya seperti berupa nilai, atau current, atau X, atau voltage, berapa voltage gitu. Jadi misalnya kita memasukkan suatu ada sensor, kita taruh sensor itu adalah sensor sensor kelembapan gitu. Kita taruh di udara, di lingkungan environment. Kemudian sensor akan menerima data itu dan menghasilkan nilai kelembapan. 37. Oke, jika kita bicara mengenai sensor yang kita bahas adalah sensor center of gravity, kita berhubungan dengan tekanan. Ya. Kalau kalau mau bicara masalah tekanan, ini ada ilustrasi. Jadi contohnya adalah yang nyata adalah ditekan atau dipijat. Jadi kita tekan, tentu saja kan semakin keras tekanan akan semakin menghasilkan gaya yang besar. Nah ini kita bisa lihat uh, contohnya, nah setiap jari-jari kita juga punya sensor. Jadi bisa sensor tekanan, bisa sensor sentuhan, bahkan jari kita sendiri juga memiliki sensor sensor apa ya, sensor suhu ya, temperatur. Jadi kalau kita dekatkan dengan api, langsung kita tahu nih, wah panas. Ya. Nah ini juga menjadikan bahwa satu satu titik di setiap uh, tubuh kita itu bahkan memiliki sensor yang sama, tapi kadarnya berbeda. Misalnya contohnya tekanan yang ada di sini kalau dekat tulang mungkin akan lebih 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 kuat pressure-nya daripada yang di jari misalnya. Atau mungkin di ujung-ujung jari atau di ujung-ujung lidah mempunyai sensor lebih lebih mengenai rasa seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa secara mekanikal sensor dalam tubuh kita itu bisa juga berupa pendengaran. Jadi dari uh, gelombang suara ya masuk ke dalam telinga, kemudian kita bisa mendengar dari itu boleh dikatakan juga gelombang gelombang telinga kita itu adalah sensor. Lalu bisa juga berupa posisi tubuh. Kita bisa biasa dengarnya dengan kinestesia atau mata mata kita pun juga sebagai vision itu juga digunakan sebagai sensor. Tapi kita akan lebih banyak nanti berbicara mengenai sensor sentuhan ya atau tekanan pressure. Nah kalau kita gambarkan seperti ini dari skin mechanics. Jadi kalau kita punya atau stress, strain, yang kan neuron secara otomatis akan secara mekanik dia mengembalikan berupa electrochemical response. Jadi dia menggetarkan syaraf-syaraf kita lalu ke otak, lalu secara behavior otak akan terima, lalu menerima tekanannya berat atau tekanannya sedang atau tekanannya uh, lemah gitu. Nah,
Oleh sebab itu, secara transhuman, secara terminologi, sensor itu boleh dikatakan sebagai device alat yang by which variation, dengan segala variasinya, bisa mendapatkan nilai secara physical quantity. Jadi bisa berupa cahaya yang tadi kita bicarakan, pressure, tekanan, bisa berupa gelombang, bisa berupa apa ya, kelembapan udara, temperature, suhu, seperti itu. Kemudian akan dikonvert menjadi another variation, seperti misalnya posisi, nilai X, atau voltase, atau device yang bisa berubah input quality itu bisa output quantity ya. Ini teman-teman kalau dilihat dari modelnya, jadi environment, yang measurement, sebagai contohnya pressure ya, dia akan menekan ke body sensor, kemudian menghasilkan sensor output. Dan sensor outputnya itu bisa dapat bisa data ataupun nilai. Kalau kita lihat ini secara idealnya, kalau teman-teman mengukur sensor tekanan atau sensor, seharusnya sensor yang ditekan, yang di measure, dengan nilai yang ada di sensor itu harus sama. Misalnya contohnya, teman-teman menekan 5 kilo ya, dan kalau dilihat dari sensor outputnya, harusnya 5 kilo juga. Seperti itu. Kalau misalnya 10 kilo di sini, hasilnya juga 10 kilo. Ini baru dikatakan ideal. Jadi kalau teman-teman taruh misalnya ada apa ya, besi gitu, besi yang nilainya 1 kilo, besi bulat tuh yang 1 kilo, dia akan ke sini 1 kilo. Nah, ketika kita jalankan di sensor, outputnya juga 1 kilo. Nah, ini disebut dengan linear. Linear. Jadi satu garis lurus. Akan tetapi kalau kita lihat secara kenyataannya, ternyata tidak linear. Jadi kalau teman-teman nanti akan ukur dengan realnya, ternyata yang di sini misalnya 7 kilo, belum tentu hasil sih 7 kilo seperti ini. Ini linearnya misalnya tarik garis, dia seperti ini. Ini adalah linearnya. Nah, sedangkan yang di sini, kita akan menerima bentuk bahwa tidak sesungguhnya sensor yang diukur itu secara linear. Bisa jadi berupa modelnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa disebabkan karena memang produk yang dibeli memang sudah ditentukan load sensor misalnya 10 kilo. Ya, kita secara tidak langsung bahwa hanya batas 10 kilo yang benar. Atau mungkin ada yang 20 kilo. Jadi ketika lewat dari batas itu akan menghasilkan nilai yang tidak semestinya. Nah, nonlinearity ini ternyata bisa terjadi ya teman-teman kalau memang nilainya itu linear, maka kita bisa dapatkan bahwa ini adalah suhu X, ini suhu Y, maka slope atau kebalikannya itu adalah X bagi sama Y.
Nah, jadi kita bisa tahu kalau seandainya dari titik sini ke titik sini, titik sini, titik sini, aduh, bentar, sebentar ya, dari garis tengah gini. Jadi nilai miringannya itu mempunyai dua X ya, X1 dengan X2. Maka boleh dikatakan selisih dari X itu bagi dengan selisih dari Y. Ini disebut dengan ideal. Tapi kalau teman-teman seandainya memiliki garis yang seperti ini sebenarnya punya beberapa kemiringan. Dari sini kemiringan seperti ini kemiringan seperti ini, dan dia juga punya kemiringan di sini, dan dia juga punya kemiringan juga di sini. Jadi banyak kemiringan. Sehingga itu boleh dikatakan sebagai uh, sehingga kemiringannya itu bisa dicari. Kalau yang ini kemiringannya apa? Kalau ini kan dari kalau yang ini dia mempunyai satu fungsi yang kita bisa dapat kemiringan itu dari turunan dari fungsi tersebut. Itu sama dengan dy per dx. Gitu. Sama ya, seperti yang tadi. Kalau di atas adalah delta y per delta x. Nah, yang ini menjadi turunan dari y terhadap x. Nah, jika teman-teman ternyata dalam kenyataan yang sehari-hari kita temui bahwa tidak semua hasil dapat menghasilkan dalam voltage yang sama. Misalnya di sini voltagenya 5. Ternyata kalau kita tarik garis, gitu, ya, garis kurang lurus. Tarik garis ini. Nah, dia punya dua titik nih. Iya kan? Atau pressure di sini memiliki dua titik, memiliki dua nilai. Jadi teman-teman bisa aja mengukur satu alat yang sama di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, kemungkinan punya punya nilai yang berbeda. Atau mungkin bisa ininya tiga, gitu. Atau empat. Gitu. Jadi nilainya ada empat yang beda. Ini possible. Nah, sehingga teman-teman bisa lihat kalau kita beli load sensor yang memang 10 kilo misalnya, di sini 10 kilo, hasilnya akan memberikan nilai linear yang di batas 10 kilo itu. Tapi ketika dia lebih dari 10 kilo, nanti error marginnya akan semakin besar. Ini sebenarnya saturation. Kalau memang nilainya itu 10 kilo, ya 20 kilo. Jadi disesuaikan ya sama kebutuhan masing-masing. Jadi kemarin ada pertanyaan, Pak, kalau gimana kalau saya mau mengukur berat, mau nimbang sebuah mobil, bisa nggak? Bisa. Tapi ya jangan pakai 10 kilo. Mobil nggak mungkin 10 kilo ya. Jadi yang lebih berat lagi. Nah, ini secara behavior nanti kita akan belajar.
sensor dynamics, linearization dan error, dan noise. Secara dinamika sensor ada signal condition, filtering, sample rate. Nanti contohnya seperti ini. Jadi secara misalnya dalam kenyataannya ternyata kita nggak pakai hanya satu buah sensor atau sensor load. Jadi yang menghasilkan F monitor ya. Tapi bisa juga ditarik mengetahui berapa jarak. Ini jarak X. Nah ternyata yang membentuk suatu sensor ini tidak hanya satu. Ada juga B dan ada juga X. Sehingga kita bisa dapat kalau yang ini yang di bawah nih K X. Jadi K berdasarkan jarak itu jadi berapa F, berapa 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 gayanya berapa Newton. Kemudian ketika B dari X itu dinaikin lagi ya. Jadi P itu sama dengan X dikali T sehingga membentuk P. Jadi kalau ketika B ini nilainya dikali dengan P itu hasilnya dapat diketahui berapa Newton. Nah kemudian dari R jadi dapat M-nya, dapat ketika dikali dengan M, P-nya dikali dengan T lagi, itu sama dengan A. Dan A secara hukum Newton dikali dengan M sama dengan F. Jadi ada tiga ini yang dijam. Jadi kita dapat sigma F itu adalah F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan F1 dan F2 tambah F2 tambah F3 itu sama dengan Newton pertama ya. Jadi dari sini dihitung bisa diukur berapa sih gaya atau tekanannya sehingga menghasilkan nilai yang jika kita memiliki suatu sensor yang secara mekanikal itu sulit bertahu-tahu. Oke, selanjutnya, nah ini ternyata setiap sensor grafiknya tidak hanya garis lurus, kemungkinan tiga sensor yang memiliki tiga gaya yang beda dari sensor ini R1, misalnya ini R2, ini ya. Sehingga secara voltage garis lurus ini menggunakan panel value-nya atau yang lokal, yang di atas itu ada jadi overlap, yang di bawah juga ada jadi overlap. Nah ini memang kalau lihat secara grafik ternyata yang ideal itu ya dia akan tambah nilai 0 jadi 1, kemudian 1 turun lagi jadi kalau naik lagi dia akan naik lagi seperti itu. Stimulus yang seperti itu. Tapi kalau dikatakan slide delay, maka ketika dia dari 0 jadi 1 tidak langsung, jadi ada delay-nya. Delay. Jadi secara output, secara input juga delay. Kalau delay di output ini, di output, nah ini menggunakan KK. Tapi ada yang input delay, output delay, dan output delay. Kalau yang lain lebih lagi yang dia sektor sini dia turun ya. Udah ada delay naik dan turun.
Nah, ini dari kita gambarkan dari beberapa periode yang di atas jadi error misalnya. Nah, jadi titik yang idealnya itu adalah jadi misalnya titik yang ini ada sebenarnya kita kemudian dia ada beberapa lagi juga jadi berarti titik seperti misalnya tiga kilo. Kalau yang lain itu menjadi 0,72 9 ada tiga lagi yang ini dia 9,9 ini juga tiga masalah. Jadi ini yang saya sebenarnya bisa dan ada jadi dia lebih sekitar wilayah yang saya. Tapi kalau aku rata-rata yang terus ini yang sama lebih banyak yang bisa lihat dia kurang yang ini tapi tidak presis jadi dia tidak punya dia tidak memotong tidak bisa disampaikan yang kita ini jadi banyak jadi tidak presis atau kebalik dia presis tapi tidak apa dia tapi jauh yang pertama adalah dia tidak presis jadi ada nilai tidak data precision sudah ada yang dihari-hari. Oke, bisa nilai kalau misalnya nanti ketika kalau soal jadi noise yang mengakibatkan suara dan nanti kita akan masuk ke situ itu bisa dilakukan ketika ada beberapa misalkan suara dari alat itu sendiri kita akan masuk dalam proses. Oke, sekarang dalam satu probability apa yang bisa teman-teman pelajari kita akan belajar rutin jadi dengan menggunakan satu alat atau satu sensor dan satu alat sensor kita pasangkan ke sebuah alat ini misal seperti ini yang putih ini bisa langsung melihat bahwa si sensor ini beratnya berapa. Jadi kalau airnya di sini masih banyak, ya tentu aja berat. Dia minum ya habis pas banyak ringan. Nah ini jadi ini bisa dipelajari juga sama teman dengan konsep yang sama, saja teman bisa membang gas. Nah, jadi bukan hanya air, gas juga bisa ditimbang. Bisa tahu nih beratnya berapa gasnya. Saja dari pertimbangan kita naikkan dulu ke internet dengan media internet, kemudian bisa dilihat nilainya, ya baik di balon ataupun di web. Oke, selanjutnya ini ada rancangan. Kita juga bisa pakai beberapa timbangan ya, kayak misalnya ini yang putih-putih, yang kuning-kuning ini.
Kuning-kuning ini misalnya ada sensor. Jadi sensornya itu ada di, kalau kita gambar kotak seperti ini. Sensornya kita taruh di sini, satu, dua, tiga, empat. Ponsel ini, sensor berat ini, nah kita bisa gunakan untuk mengukur atau menimbang diri kita sendiri, atau bisa timbangan bayi, boleh. Jadi kita bisa timbang seperti ini, gitu ya. Jadi bisa ketahuan, bahkan bisa di tengah-tengah juga, sensornya di tengah-tengah. Jadi nanti bisa ketahuan berapa kilo. Uh, Bagaimana sih dengan, jika kalau teman-teman berminat untuk SMK dan level sekitarnya, kita mau coba untuk bagaimana caranya dengan menggunakan sensor yang sama, kita package jadi begini. Jadi ini sensornya, kemudian kita coba untuk masukkan satu berat di sini, F, dan diolah. Kita coba naikkan ke internet. Ini masuk ke sini, lalu teman-teman langsung bisa coba ke tampilan mobile ya, mobile atau ke web. Ini teman-teman akan dapatkan package ini jika nanti kalau kita mau belajar. Nah, alat ini dinamakan sebagai center of gravity. Jadi alat yang memanfaatkan suatu teknologi IoT. Alat ini juga berfungsi untuk mengukur berat atau beban tertentu gitu. Jadi teman bisa belajar gimana cara menggunakan sensornya. Naikkan dengan menggunakan media internet, kita bisa melihat, siswa-siswi dapat melihat di mobile ataupun di web, itu ya. Jadi cukup simpel, sederhana, tapi kita bisa gunakan banyak ya, bukan hanya di contoh ini aja ya, tapi bisa contoh yang tadi itu, bisa ikut ukur timbangan galon, bisa timbangan diri sendiri juga. Nanti kira-kira apa sih teman-teman yang akan digunakan? Jadi ada beberapa sensor load cell, minyak satu atau lebih. Load cell ini adalah sensor berat yang bisa mengukur itu beban ya. Nah, kemudian dengan ini ada Wemos Mini-nya, dan ada modul HX711. Jadi ini itu aja, harus ada internet connection. Lalu kita bisa belajar dari situ.